Tugas PPL video pembelajaran dosen pembimbing lapangan Anang Romli MPD oleh Samsiah. Zakat. Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat dalam Islam. Pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya berkembang, berkah, kebaikan, mensucikan, dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahikin. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah. Membazar zakat dan doa orang yang menerima sesuai dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, dan berlakukan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat, karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah sholat. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 110, artinya, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dengan kerasnya ancaman terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat, kiranya dapat menjadi perhatian bagi seluruh umat Islam yang telah mampu dan melengkapi syarat-syaratnya agar dapat mengeluarkannya pada waktu yang telah ditentukan. Macam-macam zakat. Zakat nafs atau zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syarat. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah fitrahnya atau oleh orang lain. Yang kedua, zakat mal. Secara umum zakat mal ini ada 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian atau makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, dan kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak, memasukkan uang, banknot, al-awraq al-maliyah, hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seseorang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqh Al-Islami, Syekh Yusuf Al-Hordawi di dalam Fiqhuz Zakah, Syekh Abdurrahman Al-Zuzairi di dalam Al-Fiqh ala Al-Mazhab Al-Arba'ah, dan yang lainnya. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan lain-lain. Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misalnya nisab zakat emas 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan,
Sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Sesuai dengan tabel di bawah ini untuk emas dan perak. Untuk binatang ternak, zakat an'am 1 unta seperti pada tabel di bawah ini. Yang kedua, sapi atau kerbau. Nisab 30 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Sedangkan 40 ekor adalah 1 ekor sapi umur 2 tahun. Yang ketiga, untuk kambing atau domba, yaitu sesuai dengan tabel di bawah ini. 40 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. 121 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan 2 ekor kambing umur 2 tahun dan 2 ekor domba umur 1 tahun. Sedangkan 201 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan 3 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun. Yang keempat, 400 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 4 ekor kambing umur 2 tahun dan 4 ekor atau 4 ekor domba umur 1 tahun. Tumbuh-tumbuhan. Jenis tanaman padi. Nisabnya 1.350 kg gabah. Setiap panen dengan hujan 10%, tanpa hujan 5%, gabungan 7,5%. Biji-bijian 750 kg beras, setiap panen 10%, dengan hujan 5%, tanpa hujan 7,5% gabungan. Serta umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan setiap 750 kg beras, setiap panen dengan kadar dengan hujan 10%, tanpa hujan 5%, dan gabungan 7,5%. Zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat penghasilan atau zakat profesi al-mal al-mustafad adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan uang halal yang memenuhi nisab batas minimal untuk wajib zakat. Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman, dan sejenisnya. Hukum zakat penghasilan. Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama fikih. Mayoritas ulama mazhab 4 tidak mewajibkan zakat menghasilkan pada saat menerima kecuali mencapai nisab yang sudah sampai setahun. Namun para ulama mutaqarim seperti Syekh Abdul Rahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahab Khalaf, Syekh Yusuf Al-Khadrawi, Syekh Wahab Az-Zuhaili, hasil kajian Majma' Fiqih dan Fatma MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Barang temuan, zakat rikas. Yang dimaksud barang temuan atau rikas adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram. Bagi seseorang yang menemukan emas, maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20% dari nilai emas tersebut. Yang berhak menerima zakat ada golongan atau kelompok, 8 golongan atau kelompok seperti yang difirmankan
Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah. Yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Identifikasi Undang-Undang Zakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam bab 1. Di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LES adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpul, mendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting seperti yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.